Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Para ikhwah semuanya dan juga akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, segala puji hanya milik Allah. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan untuk teladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, dengan taufik dan juga nikmat dari Allah, kita dipertemukan pada majelis yang mulia ini untuk bersama belajar tentang fikih dan kitab yang kita pakai, I'timaduna ala kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah, yang mana kitab ini banyak sekali dikaji, terutama di sekolahan-sekolahan, termasuk di untuk pesantren Al-Quwah jenjang madrasah aliyah. Pakainya adalah kitab Fikih Muyassar ini. Dan kitab ini sebagaimana antum bisa baca ya, di ghilafnya, di sampulnya ya, yang mana i'dad oleh nukhbah minal ulama, ya kan, sekelompok pilihan daripada ulama. Maka ini belum mulai pelajaran, antum tak kasih PR ini. Ini namanya siapa saja ulama ini nanti ya. Kalau yang lama-lama nggak usah, nggak apa-apa kan, sudah ya. Nanti kalau kesulitan yang nggak tahu, tanya yang santri senior ini ya, yang santri senior ini masih ada, contohnya Pak Dedi ya kan ya, Bapak ya, nanti bisa. Jadi PR-nya Bapak nyari ini nukhbah minal ulama ini siapa ya, sekelompok ulama pilihan yang menyiapkan kitab ini, yang mengarang kitab ini ya, gitu Pak ya. Ini kita husnudzon kepada para muallif, bahwasanya mereka menginginkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa, sekalipun nama mereka tidak ditulis, masya Allah, kitab mereka ini dikaji di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, terutama yang iktimadnya kepada madhab Hanbali. Tapi langsung saja ya, kalau buku saya ini langsung buka gitu, tidak ada mukadimah, nggak ada apa-apa, langsung halaman pertama ya kan ya. Kalau antum tidak tahu ada mukadimah, oh sama ya, wah ya. Nah ini langsung kita halaman pertama ya, halaman pertama. Oh iya, sebagaimana metode kita, bahwasanya kita itu adalah antum semuanya baca ya, lalu kita baca ulang, kemudian kita terjemahkan. Nanti sedikit kalau ada taklikot kita kasihkan, kita berikan taklikot, kalau tidak ya kita pahami dari apa yang ditulis oleh beliau-beliau hafizahumullahu ta'ala ya. Oleh karena itu ketuanya siapa ini Pak? Enggak ada ketuanya, belum ada. Mas Pras. Oh Mas Pras ya. Nanti Mas Pras ya mengkoordinir teman-temannya ya, supaya nanti bisa lancar. Oke. Langsung bismillah. Kita masuk awalan kitabut thaharati. Silakan Bapak Dwi. Dari kanan, Pak. Dari kanan. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan kitabut thaharati. Wa yastamilu ala asyratin abwabin. Al-babul awwalu. Oh iya. Awalan kitabut thaharati, yang pertama adalah kitab Tohara. Wa yastamilu ala asyrati abwabin, dan mencakup atas 10 bab. Jadi nanti dalam kitab Tohara ini ada berapa bab? 10 ya, ada 10. Bab bejana ya kan, bab air dan seterusnya. Terus al-babu awwalu fi ahkami toharati wal miyahi wa fihi iddatu masail. Al-babul awwalu fi ahkamit taharati wal miyah. Bab yang pertama adalah seputar hukum-hukum taharah dan juga miyah, air ya. Maun jamaknya apa? Miyah. Wa fihi iddatu masail, di dalamnya terdapat beberapa pembahasan, terdapat beberapa permasalahan. Lanjut.
Al-mas'alatul ula fi ta'rifi bit taharati wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha. Baik. Al-mas'alatul ula fi ta'rifi bit taharati wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha. Permasalahan yang pertama atau pembahasan yang pertama adalah definisi taharah itu sendiri, kemudian penjelasan pentingnya taharah dan juga macam-macam taharah. Lanjut. Al-awwalu ahamiyatut taharati wa aqsamuha. Ahamiyatut taharati wa aqsamuha. Terus. At-taharatu hiya miftahu sholati wa akadu syurutiha wa syurutul wa syartu labudda ayataqaddama ala masyruti. Baik. Yang pertama ahamiyatut taharati wa aqsamuha. Pentingnya taharah dan juga macam-macamnya. At-taharatu hiya miftahu sholati wa akadu syurutiha wa syartu labudda an yataqaddama 'ala al-masyruti. Taharah dia adalah kunci dari apa? Salat. Ala fa inna miftahas sholati at-tuhur, ya kan? Kunci salat adalah apa? Bersuci. Wa akadu syurutiha, bahkan syarat salat yang paling akad, yang paling apa? Yang paling kuat ya, adalah apa? Bersuci. Wa syartu labudda an yataqaddam 'alal masyruti, dan syarat itu harus mendahului apa Pak? Yang disyaratkan. Gitu ya. Nah, maka taharah harus mendahului apa? Salat. Begitu, maka penting sekali kita bahas taharah. Iya. Baik, silakan Mas Pras biar semuanya kebagian bacanya. Bentar. Waalaikumsalam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala at-taharatu ala qismaini. Al-qism al-awwal taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi min asy-syirki wal ma'asi wa kullu ma ranin alaihi wa kulli ma ranin alaihi wa hiya rana alaihi wa kulli ma rana alaihi wa hiya ahammu min at-taharatil badani wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasin asyirku kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Baik. Wa taharatu 'ala qismaini, dan taharah itu ada dua macam. Al-qismul awwalu, macam yang pertama, taharatun ma'nawiyatun. Taharah ma'nawiyah wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana 'alaihi. Dan yang dikatakan dinamakan dengan taharah ma'nawiyah, dia adalah bersihnya hati dari kesyirikan, maksiat, serta semua apa yang menutupi hati. Karena setiap dosa adalah apa? Menutupi apa Pak? Hati. Ya kan? Idza akhta'a ibnu Adam nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau anak Adam itu berbuat salah, dititik pada hatinya satu titik hitam sampai nanti banyak sehingga menguasai apa? Hatinya fadzalika ran. Itulah adalah hati yang tertutup. Wa hiya ahammu min taharatil badan, dan dia taharah ma'nawiyah itu lebih penting daripada taharah badan, ya, sucinya badan lebih penting sucinya hati daripada sucinya badan. Bukan berarti sucinya atau bersihnya badan itu tidak penting, akan tetapi hati yang bersih dari syirik dan maksiat dia itu jauh lebih apa penting. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasi syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Dan tidak mungkin terrealisasikan taharatul badan, ya, sucinya badan, bersihnya badan bersama adanya najis apa? Kesyirikan, sebagaimana dia Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Najis secara apa? Maknawiyah, karena taharah ada dua, taharah maknawiyah sama taharah yang selanjutnya akan kita baca, yaitu bagian yang kedua. Lanjut. Ini Mas Pras ini. Lanjut. Oh, tadi selanjutnya ya? Iya. Maksudnya selanjutnya ini. Oh. Al-qismu tsani at-taharatu
hissiyatun. Wa sayati tafsilul qawlu fiha qawli fiha fil fil asturit taliyati. Tayyib. Al-qismu tsani, ya. Bagian yang kedua adalah at-taharatul hissiyah. Taharah secara hissiyah. Kalau tadi ma'nawiyah, sekarang hissiyah. Hissiyah itu fisik, terindra. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturit taliyah, dan akan datang perincian, ya, pembicaraan tentangnya itu di dalam apa? Paragraf berikut. Nah, ini, Mas, silakan Mas Susilo. Bismillahirrahmanirrahim. Tsalits ta'rifuha wa hiya fil lughati an-nadhafatu wan nazahatu min al-aqdari. Baik, atsani ta'rifuha, yang kedua adalah apa? Definisinya. Definisi dari apa? Taharah. Wa hiya fil lughati an-nadhafatu wan nazahatu min al-aqdari. Dia secara bahasa adalah an-nadhafah. Ya, bersih, suci dari aqdar, kotoran. Baik. Masa pindah kan baru satu deret, ya. Wa fi istilahi raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Taib. Wa fil istilah raf'ul hadath wa zawalul khabath. Secara istilah adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas, ya. Wa zawalul khabath, dan menghilangkan apa? Najis, ya. Wal muradu bi irtifa'il hadathi izalatu wasfi al-mani'u min al-mani'i, izalatul wasfi al-mani'i, izalatul wasfi al-mani'i min as-salati bi isti'malil ma'i fi jami'il badani in kana al-hadathu akbara wa in kana hadathan asghara yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin wa in faqada al-ma'u au ajaza anhu istamala ma yanubu anhu wa huwa at-turabu ala sifatil ma'muri biha syar'an wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum. Baik. Wal muradu birtifa'il hadath, yang dimaksud dengan terangkatnya hadas apa Pak? Izalatul wasfil mani'i minas salati bisti'malil ma'i fi jami'il badani in kana al hadatsu akbara. Yaitu izalah, menghilangkan sifat yang menghalangi dari sholat dengan cara menggunakan air pada seluruh badan jika hadasnya itu adalah hadas besar, hadas akbar. Wa in kana hadatsan asghara yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Dan apabila hadasnya itu adalah hadas asghar, maka cukup melewatkannya apa ini Pak? Air. Kembali ke apa? Mururuhu itu kembali ke atasnya, itu apa Pak? Al-ma. Cukup dengan melewatkan air tersebut ala a'dha'il wudu, di anggota badan wudu biniyatin, dengan niat. Nah itu ya. Berarti kalau ada pertanyaan, mahwal hadas, hadas itu apa? Itu apa? Jawabannya Pak? Al-wasful mani'u minas shalah, atau al-wasfu al-qa'imu bil badani al-mani'u atau yamna'u minas shalah, gitu ya. Jadi hadas itu bisa dilihat apa tidak Pak? Bisa dilihat hadas itu bisa dilihat apa tidak? Hadas tidak, ya, sifat abstrak, ya kan, yang menempel pada diri seseorang, gitu ya. Yang mana sifat tersebut menghalangi apa Pak? Orang tersebut dari apa? Sholat, gitu.
Wa in faqadal ma'a aw ajaza anhu istamala ma yanubu anhu. Dan apabila dia itu kehilangan air atau tidak bisa menggunakan air, maka dia menggunakan apa yang mengganti dari air. Wa huwa turab, yaitu apa? Dan dia adalah tanah. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, menurut sifat yang diperintahkan dengannya secara syariat. Itu maksudnya apa? Tayammum. Wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammumi, dan akan datang penyebutannya insyaallah pada bab tayamum. Itu adalah hadas, ya, sifat yang menempel, ya, pada diri seseorang yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat. Ada dua, hadas akbar sama hadas apa? Asghar. Kalau hadas akbar berarti harus meratakan air ke seluruh badan, ya kan. Kalau hadas asghar cukup dengan melewatkan air tersebut di anggota badan wudu dengan niat untuk mengangkat hadas tersebut. Terus selanjutnya Mas Arif. Bismillah. Wal muradu bi zawadil khabathi ay zawalu an-najasati minal badani was thawabi wal makani. Wal makani. Wal muradu bi zawalil khabathi ay zawalun najasati minal badani was thawbi wal makani. Dan yang dimaksud dengan menghilangkan khobath itu apa? Ay zawalun najasah, yaitu menghilangkan najis minal badan, dari badan, wal thawb pakaian, wal makan serta apa? Tempat. Jadi najis itu tidak boleh ada apa? Di badan, pakaian, juga apa? Tempat yang digunakan untuk ibadah, yaitu contohnya sholat. Terus Fataharatul hisiyatu ala nau'ani. Taharatun hadatsin fatakhtasu bil badani wa taharatu khabathin wa takunu fil badani wa thawbi wal makani. Baik. Fataharatul hisiyatu ala nau'aini. Taharah hisiyah, taharah secara fisik itu ada dua jenis, dua macam. Taharatu hadatsin, mensucikan hadas, wa takhtassu bil badan, dan khusus di badan, wa taharatu khabathin, dan taharah membersihkan khobath yaitu najis, wa takunu bil badani wa thawbi wal makan, keberadaannya itu di badan, pakaian, dan juga Bapak tempat, seperti itu. Terus Bismillah. Wal hadasu ala nawaini. Hadasu asgoro. hadatsun asghar. Asgoru. Hadas asgoru wa huwa ma yajibu bihi wudu'u. Wa hadasu akbaru wa huwa ma yajibu bi ghuslu. Wal hadatsu ala nau'aini. Hadatsun asgharu boleh, hadatsin asghari badal juga boleh. Wal hadatsu ala nau'aini. Hadatsun asgharu, hadas itu ada dua macam. Pertama hadas asghar, wa huwa ma yajibu bihil wudu, yaitu hadas yang mewajibkan dengannya itu wudu. Wa hadatsun akbaru wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, yaitu hadas yang mewajibkan dengannya apa? Mandi besar. Terus Walau qabasu ala salasati anwa'in, qabasu yajibu ghusluhu, wa qabasu yajibu nathuhu, wa qabasu yajibu mashuhu. Wal khabatsu ala salasati anwa'in. Sekarang khobas, kalau hadas berapa? Dua yang mewajibkan apa Pak? Tadi hadas yang mewajibkan apa Pak? Mandi. Yang satunya mewajibkan apa? Wudu. Siapa yang mewajibkan mandi? Hadas akbar. Yang wudu hadas. Sekarang khobas. Wal khabatsu ala salasati anwa'in. Dan khobas terbagi atas tiga macam, tiga jenis. Khobasun yajibu ghasluhu, najis atau khobas yang wajib dibasuh, dicuci, ya kan? Apa bedanya ghuslun sama ghuslun? Kalau ghuslun Bapak lebih ke mandi, ya, mencuci badan. Ghuslun contohnya ghuslul yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi besar hari Jumat wajib atas semua orang yang sudah baligh, ya, sudah pernah mimpi kan gitu.
Kalau ghaslun apa itu Pak? Membasuh, mencuci, ya kan gitu. Khabathun yajibu ghasluhu wa khabathun yajibu nabhuhu wa khabathun yajibu mashuhu. Najis yang wajib untuk dicuci, najis yang wajib untuk diperciki, dan najis yang wajib untuk apa Pak? Diusap, ya kan? Begitu. Dikesetkan, mashuhu, ya kan? Seperti itu. Apa? Nanti akan kita pelajari pada bab an-najasat, ya. Najasat. Ya. Terus, nah sekarang bersuci pasti menggunakan media, yaitu air. Silakan. Bismillah. Qala Allah Ta'ala al-masalatu tsaniyatu al-ma'u allati tahsulu bihi taharatu. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatahharu bihi. Yuzalu bihi najisu wa yurfa'u bihi hadasu wa huwa ma'u. Wal ma'u allati tahsulu bihi taharatu wal ma'u tahuru wa huwa tahiru fi dzatihi mathuruhu li ghairihi wa al-mutahhiru li ghairihi wa huwa baqiyu al-baqi ala asli khilqatihi ay ala sifatihi allati khuliqa alaiha sawa'u kana nazilan minas samai kal matori wa dawabi suluji wal barodi auja royan fil jarian fil adi kama il anhari wa uyuni wal abari wal bahri wal bihari. Baik. Al-mas'alatu tsaniyatu al-ma'u alladzi tahsulu bihi taharah. Pembahasan yang kedua adalah air yang bisa dipakai untuk apa, Pak? Bersuci. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Taharah, bersuci, membutuhkan media, membutuhkan sesuatu, membutuhkan kepada media yang digunakan untuk bersuci. Yuzalu bihin najas wa yurfa'u bihil hadath. Bisa hilang dengannya najis dan bisa terangkat dengannya hadas. Apa itu medianya? Syai'in tadi apa? Wa huwa al-ma'u, dan dia media tersebut, sesuatu tersebut adalah air. Wal ma'u alladzi tahsulu bihi taharatu wal ma'u tahur. Dan air yang terhasilkan dengannya bersuci, dia adalah air yang apa, Pak? Tahur. Jadi tidak sembarang air, harus air yang apa, Pak? Tahur. Karena macam air itu ada 3 ya. Ada tahur, ada tahir, ada najis. Air yang tahur, air yang tahir, air yang najis. Lah apa? Air yang tahur itu wa huwa at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang tahur itu dia adalah air yang suci pada zatnya dan apa, Pak? Lagi mensucikan selainnya. Jadi apa, Pak? Suci zatnya dan bisa mensucikan selainnya. Emang ada Ustaz air yang suci tadi tapi tidak bisa mensucikan yang lain? Ya ada, nanti akan kita bahas pada air yang apa? Tahir. Contohnya apa, Pak? Ya, air kemasukan apa, Pak? Air kemasukan apa? Teh. Ya. Nah, itu kalau bahasa kita wedang teh ya kan ya, air teh. Kalau orang Arab tidak, itu sudah syai. Sudah. Tidak dibilang apa? Air teh gitu, enggak ada. Ya. Gitu. Kohwah, itu air campur apa, Pak? Suci enggak itu? Suci, buktinya boleh kita minum. Kalau enggak suci enggak boleh. Tapi wudu wong sugih ya kan ya? Wudunya tidak air biasa kayak orang-orang itu. Wudunya pakai apa, Pak? Ya. Gitu. Ya. Kasih gula, kasih anu. Nah, tidak bisa. Harus yang tahur, yaitu at-tahir fi dzatihil mutahhiru li ghairi. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, dan dia adalah air tahur itu adalah air yang baqi, yang masih tetap pada asal penciptaannya. Ai ala sifatihi allati khuliqa alaihi, yaitu maksudnya adalah atas sifatnya yang dia diciptakan padanya.
Sawaun kana nazilan minas sama, sama saja air yang tahur tadi itu apakah turun dari langit, al-matar seperti air hujan, wa dzawbith thulud, lelehan apa Pak? Salju, wal barat, embun ya, au jariyan fil ardi, atau yang sudah mengalir di bumi, kamai al-anhari wal uyuni wal abari wal bihari, seperti air sungai, mata air atau umbul Pak ya. Uyun kan mata air kan, umbul, wal abar sumur, wal bihar apa Pak? Air laut. Oleh karena itu dalam kitab yang lain itu disimpulkan air yang tahur itu ada 5. Apa Pak? 1 apa Pak? Jelas air hujan ya kan. Nomor 2 apa Pak? Yang besar lagi air laut ya kan. Terus air apa Pak? Sungai. Kemudian air apa Pak? Air yang dari tanah, mau air sumber, mau air sumur ya kan. Dan terakhir air apa Pak? Salju ya kan. Air apa Pak? Salju, air es, salju, es atau yang lainnya. 5 itu ya kan. Nah, itu untuk memudahkan orang awam. Pokoknya mau itu pakai air apa? 5 gitu. Air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air apa? Air lelehan es atau air salju, seperti itu ya. Baik. Dalilnya mana? Lanjut sampingnya. Mas seperti Asep. Iya. Dari Klaten. Saya kira dari Jawa Barat. Iya. Benar loh. Namanya saja. Oh iya, Masya Allah. Ya. Bismillah. Liqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Al-Anfal 11. Wa liqaulihi ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Al-Furqan 48. Wa liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Baik. Dalilnya sekarang liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Suratul Anfal al-ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum, dan Dia Ta'ala menurunkan untuk kalian minas sama'i, dari langit, ma'an apa Pak? Air, untuk mensucikan kalian dengannya. Berarti air langit, air hujan bisa digunakan untuk apa Pak? Bersuci. Begitu ya. Surat Al-Anfal ayat 11. Wa liqaulihi ta'ala, dan juga firman-Nya ta'ala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Suratul Furqani al-ayat 48 ya. Juga firman Allah dalam surat Al-Furqan 48, wa anzalna, dan kami turunkan dari langit air yang tahura. Sifatnya apa Pak? Tahur. Apa tahur tadi? Tahir bidatihi al-mutahhir li ghairihi. Itu. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal baradi. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ighsilni, ya, sucikanlah diriku, ya kan, mandikanlah diriku min khotoyaya, dari dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salju, wal barad, dan juga embun. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia air laut itu at-tahur, ya, suci airnya, tahur airnya, suci mensucikan, al-hillu maitatuhu, halal apa? Bangkainya, ya kan? Apa bangkai itu? Apa bangkai itu Pak? Yang sudah bosok-bosok Ustaz. Nah, itu definisi kita. Apa bangkai itu Pak? Iya. Suatu yang mati, hewan yang mati tidak dengan sembelihan apa? Syariat. Walaupun masih anget, itu juga apa Pak? Bangkai, ingat loh Pak ya. Walaupun masih anget, maksudnya baru apa? Baru saja mati. Ya tetap bangkai itu gitu ya. Pokoknya patokannya adalah apa Pak? Yang mati tidak disembelih dengan sembelihan apa? Syariat, ya kan? Nah,
Sedangkan ikan itu apa Pak? Ikan tidak ada yang dia Pak sembelih. Betapa repotnya kita ya kalau itu merupakan adinu yusrun. Agama kita itu apa Pak? Mudah. Jadi rasa ngaji, kok ndak apa? Mau apa-apa ra? Oh lah gitu. Itu keliru ya. Ya padahal apa? Al aslu fil asya'i al ibahah. Pada asalnya segala sesuatu itu hukumnya apa Pak? Boleh mubah ya kecuali yang dilarang, dan yang dilarang apa Pak? Sedikit dan bahkan banyak sekali kemudahan karena dalam kaidah fiqhiyah apa Pak? Al masyaqqah tajlibut taysir. Suatu yang menyulitkan pasti akan membawa kepada apa? Kemudahan. Yang nyembeli satu-satu sulit enggak Pak? Walalah ya kan sulit sekali ya kalau kita suruh nyembeli ikan apa Pak? Nyembeli ikan apa? Satu per satu. Emang bisa nyembeli ikan? Ikan lele itu? Bisa saja kan gitu, tapi susah sekali. Maka tajlibut taysir membawa kepada kemudahan sehingga apa? Kata beliau al-hillu maitatu. Terus lanjut. Nah, itu sampingnya. Nah, sudah dikasih kok. Bapak Ibnu Sikit ya. Bapak Asep. Bapak atau Mas ini? Bapak Asep terus Bapak Ibnu Sikit. Silakan Pak. Wala. Bismillah. Wala tahsulu at-taharatu bima'in ghairil ma'i kal khalli wal benzini wal asiri wal laymuni wa ma syabaha dzalika liqaulihi ta'ala walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Surat Al-Maidah ayat 6. Walau kanat at-taharatu tahsulu bima'in ghairil ma'i lanukila adimul ma'i ilaihi walam yunkul ila turabi. Tayyib. Wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma'i kal khalli wal benzini wal asiri wal limuni wa ma syabaha dzalika. Dan tidak bisa taharah itu dengan bima'in, dengan benda cair selain apa? Selain air. Seperti pakai apa Pak? Cuka, ya kan? Atau ekstrim lagi ya Bapak ini Pak? Bensin, ya kan? Masa wudu pakai bensin? Bukan gitu. Misalnya kena apa Pak? Kena najis, ya kan? Pakai apa ngilanginnya Pak? Bensin, itu loh maksudnya, ya kan? Itu. Ya. Wal asir. Asir itu apa Pak? Jus ataupun sari pati buah. Ya wong sugih tadi itu ya. Orang kaya tadi ya. Ora trimo, tidak trimo pakai apa Pak? Air biasa ya kan ya. Walimun ataupun lemon. Karena kan mengandung cuka gitu loh, maksudnya asam, nah itu loh untuk menghilangkan gitu. Wa ma syabaha dzalika, dan apa yang semisal dengannya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, suratul Maidah ayat 9. Falam tajidu, maka kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka tayamumlah dengan debu yang suci. Falau kanati taharatu tahsulu bima'in ghairil ma'i lanukila adimul ma'i ilaihi walam yunqal ila turabi. Seandainya bersuci itu bisa memakai benda cair selain air, maka orang yang tidak mendapati air tadi akan dialihkan menuju benda cair tersebut, dan tidak dialihkan malah kemana Pak? Kepada tanah, kepada debu gitu ya. Kalau seandainya benda cair itu apa? Selain air boleh, maka akan dialihkan ke sana, tidak dialihkan ke mana Pak? Ke tanah, gitu loh. Nah, ini kok dialihkan ke tanah, berarti hanya air yang bisa untuk apa Pak? Digunakan untuk bersuci. Ketika tidak ada air nggak boleh. Wah ini saya darurat nggak ada air, pakainya apa? Bensin, pakainya cuka, ya kan? Oh itu. Nah, maka termasuk keliru Pak ya, keliru ketika Bapak misalnya mohon maaf ini ya, misalnya ya, putranya ngompol ya, langsung diumbah pakai apa? Deterjen. Nah, itu ya
harus tapi kan nanti dibilas ya berarti masih ada bilasannya, insyaallah enggak apa-apa. Ya kan gitu ya. Ya, pakai air dulu biasa, kurang wangi baru kasih apa, Pak? Ya kan gitu. Nanti karena ada pembahasan ya, sebelah kirinya itu kan air kalau tercampur materi yang suci, itu bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi kalau air sudah kecampuran sabun, sabunnya mengalahkan apa, Pak? Airnya dari segi warna, bau dan apa? Rasa. Bau saja sudah apa? Sudah kalah, ya kan ya. Air kan tidak ada baunya, jadi apa, Pak? Diharum. Gitu. Nanti akan kita bahas. Masih bisa enggak digunakan untuk apa? Bersuci. Nah, ini nanti kita bahas ya. Tunggu. Setelah Bapak. Yang satu ini masih ada, ini yang kedua ini, yang ketiga ini ya. Ya. Terus Al-mas'alatu salisatu al-ma'u idza khalatat najasatin. Najasatun. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada aw safihi salasatun. Gak apa-apa dimatikan, wong wis takmili kok ya kan ya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Maksudnya dimatikan ahad faghayyarat ahada awsafihi thalathah, gak apa-apa. Gak apa-apa wis takmili. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Monggo. Nah, ya. Jasem. Ya, tapi terus jangan sukun semua ya. Sukun semua nanti gak tahu mabuk lebihnya. Ya, 1 2 gitu gak apa-apa. Yo, rihuhu yo. Rihi boleh. Rihihi au ta'amahu ta'mihi au launihi fa huwa najasun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu wala yarfa'ul hadas wala yuzilul khabas Ya, sawa'un Sawaun terus ini ada lanjut Pak. Weh, sawaun lanjutannya masih ada Pak. Ini masih ada Pak. Iya. Masih ada ini. Ini Pak masih ada. Sedikit lagi Pak, sawaun ada sedikit. 3 baris lagi. Wah, yang 3 kata. Enggak Pak, ini kan sawaun ini masih ada lanjut sedikit ini. Sawaun kana kasiron au qalilan. Nah, gitu. Sudah cukup. Ya, itu karena potongannya di sini. Corone nek nulis itu masih ada strip gitu Pak ya. Belum selesai. Al-mas'alatu tsalitsatu, ya, pembahasan yang ketiga, al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air kalau bercampur dengan apa Pak? Materi najis. Jadi air kecampuran materi najis itu bagaimana? Al-ma'u idza khalatathu najasatun fa ghayyarat ahada awsafihi thalathati rihihi aw ta'mihi aw launihi fa huwa najisun bil ijma'i la yajuzu istimaluhu. Air bila bercampur dengan materi najis, lalu materi najis tadi merubah salah satu dari sifat-sifat air yang 3. Apa Pak? Pertama apa Pak? Bau, ataupun rasanya, ataupun warnanya menjadi apa Pak? Bau najis, rasa najis, ataupun warna apa? Najis. Maka fahuwa najisun, maka air tadi itu najis bil ijma'i, secara apa Pak? Ijma' la yajuzu isti'maluhu, tidak boleh digunakan. Fala yarfa'u al-hadatsa wa la yuzilul khabatha, maka air tadi itu tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan apa Pak? Khabath najis. Sawa'un kana katsiran aw qalilan, sama saja apakah air itu banyak ataupun apa Pak? Sedikit gitu ya. Mau airnya satu apa Pak? Suatu kolam, kalau apa Pak? Mambune apa? Mambune apa? Wesing gitu ya, atau batang gitu ya, maka dia apa Pak? Najis, ya kan? Ataupun sedikit kelihatannya masih bening, ya kan ya? Masih bening tapi rasanya kok apa? Itu terkena materi tuh. Bening ora apa-apa enggak? Ya tetap apa Pak?
tetap najis kalau berubah salah satu dari 3 sifat, baik itu aromanya, rasanya ataupun warnanya menjadi aroma, rasa, warna najis, itu maka airnya tadi najis. Gitu. Terus belakangnya berarti ya Bapak Umar. Mohon maaf tadi Pak siapa Pak? Anda lupa. Pak Fatih. Fadli, Bapak Fadli ya. Sekarang Mas Umar, silakan. Amma idza khalatat najasatu wa lam tughayyir ahada awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu taharatu bihi wa amma in kana qalilan fa yanjus wa la tahsulu taharatu bihi wa haddul ma'il katsiri ma balagha kullataini fa aktsar wal qalilu ma duna dzalika. Oh iya. Nah, sekarang tadi apa Pak? Air kalau berubah mau sedikit mau banyak sudah berubah salah satu najis gitu ya. Berubah menjadi apa? Salah satu dari 3 sifat tadi, bau, rasa dan warna menjadi bau, rasa, warna najis atau satu saja ya, warnanya tok ya menjadi warna najis ya. Tadinya bening jadi rada apa Pak? Ketetesan yang najis jadi coklat apa-apa gitu kan, gitu ya. Atau baunya atau rasanya itu sudah najis. Lah sekarang kalau amma in khalatathu an najasatu wa lam tughayyir ahada awsafihi. Nah, sekarang kalau air tersebut tercampur dengan najis tapi tidak apa Pak? Tidak merubah. Jadi kecemplungan masih apa Pak? Masih tetap ya rasanya ya. Maksudnya itu baunya ya enggak ada ya, baunya enggak ada baunya kan? Air kan enggak ada baunya ya. Terus warnanya tetap warnanya bening begitu ya. Itu bagaimana? Itu dirinci jadi 2. Fa in kana katsiran lam yanjus. Kalau airnya banyak maka tidak apa Pak? Tidak najis. Wa tahsulu taharatu bihi, dan bisa digunakan untuk taharah. Wa amma in kana qalilan fayanjus. Tapi kalau airnya jumlahnya sedikit maka dia apa Pak? Najis walaupun tidak berubah ya kan? Tidak berubah warna, bau dan rasa. Tapi kalau airnya sedikit itu apa? Najis ya. Wala tahsulu at-taharatu bihi, dan tidak bisa digunakan untuk apa Pak? Bersuci. Lah pertanyaannya, kapan air dikatakan banyak, kapan air dikatakan apa Pak? Sedikit. Sehingga kalau banyak itu kena najis, kecemplungan najis tidak apa Pak? Kalau tidak berubah 3 sifatnya itu masih bisa dipakai bersuci. Kalau sedikit ya walaupun tidak berubah ya tetap apa Pak? Najis. Itu ukurannya apa? Nah ini diterangkan. Wa haddul ma'i al-katsiri ma balagha kullataini fa aktsara, ya kan? Dan batas air itu dikatakan banyak apa-apa yang sudah mencapai 2 kulah atau lebih. Kulah rong kolah. Nah, bukan begitu. Catatan kaki itu loh Pak, ada kulatain itu, ada angka 1. Baca Pak Umar. Ya kan? Catatan kulata ini 2 kolah Pak. Kolahnya orang kan beda-beda sudah ada. Nah, itu catatan. Ada catatannya. Kulah itu bawah kan ada catatannya itu. Al-kullatu hiyal saratu jamuha ulalun wa kilalun wa hiya tasawi ma yuqaribu Salasah wa tis'ina fasilah sifr wa khamsah wa sab'in. So'an. Terus salasah wa tis'in so'an. Fasilah. Ya, terus. Terus tusawi mi'ah sama dengan tusawi mi'ah wa situn wasilah khamsah litron minal ma'i wal kulatani khamsu kirob khamsu kirobin wal kulatani khamsu kirobin takriban. Oh yep. Nah, ulah itu berapa liter gitu ya? Olahnya orang kan beda-beda. Ini mungkin ya orang Jawa itu ngambil kolah itu dari mungkin dari bahasa Arab ya, diadopsi mungkin loh ini. Kan kolah itu kan yuk, kalau zaman dulu kolah itu namanya kolah wah besar gitu ya. Kalau sekarang kolahnya kecil-kecil loh rumahnya Pak. Gitu ya.
Gitu. Al-qullatu hiyal jurrah. Jadi kullah itu adalah jurrah. Lah jurrah itu apa? Jam'uha kilalun, kulalun wa kilalun. Jamak dari kullah adalah kulal ataupun kilal. Wa hiya tusawi ma yuqaribu salasah wa tis'ina fasilah khamsah wa sab'in. So'an. Itu yang menyamai 93,075 apa so'an. Tusawi atau sama dengan mi'ah wasitina fasilah khamsah 160,5 litran minal ma' liter air. Berarti 160 setengah liter. Berarti kalau 2 kulah berapa Pak? Berapa Pak? 331 ya. 321 ya, 321 liter kurang lebih ya, 300 apa Pak? 21 liter. Berarti 321 dibagi 20 berapa coba? Berapa Pak? 20. Oh, guru matematika itu. 321 16. Ya, kira-kira 16 galon. Ya kan? Galon kan 20 liter toh. 19 kan urung mentok kayak mentok kan misalnya ya. Atau 19 ya. Sekitar berapa tadi? 17 lah ya. 17 apa? 17 galon. Ya, kira-kira itu kalau digalonin kayak gitu kira-kira. Nah, ya. 17 galon. Ya, 17 galon. Nanti eksperimen antum ya. Berapa itu? Karena itu sebagian saudara kita itu mesti apa Pak? Mau ke tempat wudu dikasih apa? Wah, itu ya. Biar itu ihtiyaton, hati-hati kalau misalnya nggak najis itu nyemplung situ kan, ya kan airnya tidak berubah kan, gitu kan, udah banyak itu kan, gitu. Mungkin ijtihadnya adalah seperti itu, sehingga walaupun kecemplungan di situ diangkat itu sudah apa Pak? Suci, karena air kalau udah 2 kulah tidak berubah salah satu dari 3 sifat tadi tetap apa Pak? Suci, walaupun bola-balik kecemplungan apa? Najis kan gitu. Nah, itu mungkin ijtihadnya adalah seperti itu. Gitu loh Pak. Wa haddul ma'i al-katsir ma balagha qullataini fa aktsara. Dan batas air yang banyak itu adalah apa yang sudah mencapai 2 kulah 320 kurang lebih ya 321 liter atau lebih. Wal qalilu maduna dzalika, dan yang sedikit air sedikit itu maduna dzalika apa yang di bawah itu gitu loh Pak. Jadi kalau kira-kira kalau kolah-kolah kita itu ngember kolah kita kan ya Pak ya. Ya, kolah kita itu ember. Anak ember kalau antum enggak tahu saya ya. Hah? Ember gede. Walaupun gede apa sudah 17 galon itu ya kira-kira. Nah, itu kalau kecemplungan materi najis, lalah kok putrone apa Pak? Berat ke situ atau apa, berarti tetap apa? Najis gitu loh. Walaupun masih bening ya, tidak bau dan itu sudah najis berdasarkan kitab ini. Gitu loh Pak ya. Ya kita manutin aja. Sudah manutin ini aja ya kan. Iya. Terus bahwa ini sudah nuhbah minal ulama. Ya kan, apa nuhbah minal ulama Pak? Sekumpulan ulama ahli loh yang ngarang ya kan. Lah diganti loh ya. Diganti. Gitu. Oh iya, itu juga untuk apa Pak? Itu juga untuk agar supaya kita itu najis itu adalah perkara yang harus tidak boleh mengenai apa? Mengenai apa Pak? Intinya harus kita jauhkan dari diri kita, keluarga kita. Itu adalah sebuah pendidikan kan? Secara tidak langsung kan seperti itu. Ya, tidak bermudah-mudahan dengan perkara yang apa Pak? Najis gitu. Terus Al-mas'alatu rabi'atu. cepat sekali ya antum Pak. Cepat sekali Pak antum Pak. Dalilu dulu. Iya. Wa dalilu ala dzalika hadits Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Wa hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala idza balagal ma'u kil qulataini lam yahmil khabithi al khabath. lam yahmil al khabath. Thayyib, wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas hal tersebut haditsu Abi Sa'idin Al-Khudri, hadisnya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci, sungguhnya air itu tahur, suci mensucikan, tidak menajiskannya sesuatu apapun, ya kan? Wa haditsu Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, juga hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al khabath. Jika air sudah mencapai 2 kulah maka tidak membawa najis, begitu ya. Ini berarti apa, Pak? Hadis yang pertama umum ya, air itu tahur, tidak bisa apa, Pak? Tidak terkena najis, ya kan? Tapi hadis yang kedua mengatakan kalau sudah sampai apa? 2 kulah. Berarti mafhumnya kalau belum mencapai masih bisa membawa apa, Pak? Najis, gitu loh, ya kan? Nah, itu mafhum mukhalafahnya. Kalau dia masih di bawah 2 kulah berarti masih bisa membawa apa? Najis, gitu. Nah, jadi untuk yang masalah yang ketiga ini apa, Pak? Nah, materi najis kalau mengenai atau jatuh ke air, ya, airnya banyak atau sedikit, merubah salah satu dari 3 Bapak sifat, atau merubah salah 2-nya, atau merubah apa? 3-3-nya, ya kan? Salah 1, salah 2 atau Bapak 3-3-nya, berarti najis. Mau airnya apa? Mau airnya apa? Banyak atau sedikit. Tapi kalau jatuh ke air, ya, kemudian tidak merubah salah satu dari apa, Pak? 3 sifat tadi itu, bau, rasa, dan warna, maka dilihat, bukan suci, Pak, dilihat airnya sedikit atau banyak. Kalau airnya sedikit maka tetap najis. Kalau airnya banyak tidak najis. Ukuran banyak sedikit adalah 2 kulah, kira-kira 321 liter atau 17-an apa galon, atau ya 16,5 kalau mau ditawar, Pak, ya. Itu. Ya kan? Itu, Pak, ya. Paham ini insyaallah, ya. Untuk yang ketiga ini. Ya, dijamak di, iya, umum dikhususkan dengan yang khusus, kan gitu. Ya. Oh iya, dari mana, Pak, ya? Dari catatan kaki, Pak? Ada enggak? Lah, betul sekali. 160 kan 1 kula. Padahal tadi dikatakan kula taini. Gitu, Pak, ya. 321 ya. Benar ya itu? 160 setengah tambah 160 setengah 321, Pak. Iya. Kira-kira kurang lebih, atau kurang lebih tadi dihitung baik galon 17 atau yo 16 setengah lah, ya. Nek 16 setengah kurang, Pak, ya. Nah kan 16 setengah itu masih 10 liter, ya. Tambah lagi berapa itu? Yes, 17 itu aja, Pak, ya. Kira-kira. Nah itu mungkin yang matematika itu Mas Pras itu S2 itu, ya. Itu berapa kubik itu, Mas? Jadi kalau ukuran itu biar nanti kayak tak tunggu, Pak, ya. Mas Pras tak tunggu itu. Kalau ukuran ini loh, ukuran apa? Panjang, lebar, dalamnya, tingginya berapa? Tak tunggu loh, Mas. Nanti akan PR untuk khusus Mas Pras, ya. Dihitung itu apa? 321 liter itu volumenya, kalau kita kan pengen bikin gitu, ya. Itu berapa? Minimalnya berapa gitu loh. Nah, itu berapa itu? Kira-kira berapa? 300? Nah, berarti berapa itu? Gini berapa itu? Meter. Udah canggih ini. Nah, ini berapa itu gini? Still, ya? Itu sudah cukup 17 galon tadi sudah cukup, ya?
Berapa? Panjangnya berapa? Satu. 0,3 meter ya Ger. 0,3 meter. Wah, sing matematika aku yo lulusan itu. Berapa itu, Pak? Nah, ini ahli bangunan nih. Praktek ini ya. Tandon itu berapa? Iya. 300? Oh, itu berarti. Kira-kira gitu ya, Pak ya? Oh, iya. Nah, nanti Mas Pras ya, kira-kira. Berarti kira-kira galon itu ya? Nah, yang kecil ya? Yang kecil itu yang mana, Pak? Ini di situ yang kecil apa yang besar itu? Oh, dia 500 ya. Lebih kecil lagi, Pak ya. Sak gentong ya, Pak, berarti ya? Di atas gentong. Oh. Ya segitu ya, berarti bener ya. 1, neng kok gur 0,3. Kecil sekali itu. 0,03. 1 kali 1 ya wis gede lho iki. 1 kali 1 itu. Ya kan? 1 kali 1 udah banyak itu. Terus ininya berapa? 0,3. Ya Mas Pras, 0,3 meter. Segini. Yes, 30 cm segini ya. Yes. Semoga-moga padha gitu ya. Gitu. Ya. Baik. Lanjut. Masalatul rabi'atu. Al-ma'u idza khalaqahu tahirun. Al-ma'u idza khalaqathu madatun tahiratun ka'auraqil asjari awis sabuni awil usnani awis sidri au ghairi dzalika minal mawaddit tahirati walam yaglib dzalikal mukhaliyatu alaihi fasahihu annahu tahirun yajuzu annahu tahurun yajuzu at-tahuru bihi minal hadati wan najasati Yajuzu tatoh yajuzu tatahuru bihi minal hadati wan najasati li annallaha subhanahu wa ta'ala qala wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. An-Nisa ayat 43. Falafdhul ma'i fil ayati nakiratun fi siyaqin nafi faya ummu kullu ma'in la farqa bainal ma'il khalisi wal makhluti. Thayyib. Nah, ini yang tadi Pak ya. Al-mas'alatu rabi'atu, permasalahan yang keempat. Al-ma'u idza khalaqahu tahirun. Air kalau tercampur dengan materi suci. Ingat, tadi kan materi najis, sekarang materi yang suci. Contohnya teh, contohnya sabun, contohnya apa nanti ada. Al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun ka'uraqil asjari awis sabuni awil usnani awis sidri aw ghairi dzalika minal mawad at-tahirah walam yaglib dzalikal mukhalitu alaihi fasahihu annahu tahurun yajuzu at-tatahhuru bihi minal hadathi wan najasati. Air kalau tercampur dengan materi yang suci seperti daun-daun pohon, sabun ya kan, deterjen ataupun bidara atau yang lainnya dari materi-materi najis, materi-materi yang suci, dan materi tersebut yang bercampur tersebut tidak mengalahkan apa? Air. Jadi airnya tetap apa Pak? Bening ya kan, warnanya juga masih bening kayak gitu, kemudian enggak ada baunya, enggak ada rasanya, masih atau ada sedikit tapi enggak terlalu, enggak mengalahkan begitu ya. As-sahihu annahu tahurun, maka yang sahih bahwasanya dia adalah tahur. Ya suci mensucikan, ya juzu at-tatahuru bihi, boleh digunakan untuk bersuci dengannya, minal hadathi wan najasati, dari apa Pak? Hadas dan juga najis. Li annallaha subhanahu wa ta'ala qala,
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum." Surat An-Nisa al-ayat 43. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda," apabila kalian itu sakit atau dalam keadaan safar atau salah seorang dari kalian itu datang dari tempat buang hajat atau ya menyentuh wanita. Nah, ini nanti tafsirnya ya, ada pembatal wudhu nanti ya. Falam tajidu ma'a, dan maka kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Ya, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Falafdzul ma'i fil ayati nakiratun fi siyaqin nafyi. Faya ummu kullama'in. Maka lafaz air dalam ayat tersebut adalah nakirah pada konteks nafi, maka umum semua air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut. Tidak ada bedanya antara air yang yang murni ataupun sudah tercampur dengan materi. Maksudnya adalah materi yang suci. Jadi intinya kalau tercampur dengan materi yang suci tidak mengalahkan air tersebut, maka airnya tetap suci, mensucikan, tahur. Berarti kalau materi tersebut mengalahkan airnya, dia suci saja, tapi tidak bisa Nah, tadi yang saya bilang ya, kalau pipis itu jangan langsung campur deterjen. Harus air dulu, sentor air dulu. Setelah itu kalau kurang mantap ya kasih deterjen begitu. Atau pakai deterjen nanti jangan lupa dibilas sampai bersih, sampai hilang, benar-benar hilang seperti itu ya. Nah, kalau bilas pertama masih muntuk begitu ya, berarti kan belum air itu kan ya, masih air tercampur dengan materi suci gitu kan, belum bisa begitu. Maka sampai airnya bersih. Atau pertama dulu, kalau di rumah begitu, pertama air dulu ya kan, banyak baru dibuang, tambah lagi kalau kurang mantap ya kan, baru setelah itu kasihkan rinso, terus dibilas juga sampai bersih seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.